Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Ibu Nurhidayati, Kepala Sekolah PTD SD Negeri Atu-Atu. Perkenalkan, saya Muhammad Hidayatullah. Izinkan saya mengajukan beberapa pertanyaan dalam wawancara ini. Langsung saja saya mulai pertanyaannya, yaitu yang pertama, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Kemudian selanjutnya, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Kemudian yang ketiga, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini. Yang keempat, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika. Kemudian yang kelima, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika. Yang keenam, apakah Ibu memiliki sebuah tatkala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Kemudian yang ketujuh, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Kemudian yang terakhir, dari semua hal yang telah Ibu sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat diambil atau dipetik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika? Demikian Bu pertanyaannya, mohon bisa dijawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih Bapak atas pertanyaannya. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Nur Hidayati. Saya adalah Kepala Sekolah UPTD SD Negeri Atu-Atu. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Bapak. Yang pertama tadi, bagaimana saya bisa mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral. Jadi apabila kita dihadapkan suatu kasus, maka kita lihat dulu apakah kasus tersebut antara yang benar dan benar atau antara yang benar dan salah. Jadi apabila keduanya kita dihadapkan dengan sesuatu yang benar dan benar, maka itu termasuk dilema etika. Tapi apabila kita dipilihkan antara sesuatu yang benar dan salah, maka itu adalah bujukan moral. Kemudian yang kedua, selama ini bagaimana saya mengambil keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus yang sama-sama benar atau yang termasuk tadi dilema etika. Jadi dalam mengambil keputusan di mana kita dihadapkan pada sesuatu yang benar dan benar, di sini kita tidak bisa terburu-buru. Jadi kita harus tenang, kita lihat dulu kasusnya dengan baik, dengan bijaksana, kita lihat fakta-fakta yang ada di sekitarnya. Kemudian kita lihat juga nilai-nilai kebaikan, mana yang lebih banyak memberikan manfaat dan lebih sedikit mudaratnya, maka itu yang akan kita pilih. Selanjutnya yang ketiga, langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya saya lakukan. Jadi apabila saya dihadapkan suatu masalah, namanya di sekolah banyak sekali masalah yang kadang kita hadapi, maka kita yang pertama tadi harus tenang. Jadi jangan sampai kita mengambil keputusan dalam keadaan marah atau emosi. Kita tenangkan diri, kita berpikir jernih dulu, karena semua solusi itu pasti, semua masalah itu pasti ada solusinya. Jadi kita berpikir jernih, kemudian sambil kita lihat lagi masalahnya, kita kumpulkan fakta-faktanya, kita lihat apa yang melatar belakanginya, siapa saja yang terlibat, bisa kita tanya lagi orang-orang yang ada di situ. Kemudian baru kita nanti bisa mengambil keputusan tadi berdasarkan dengan nilai kebajikan, mana yang banyak memberikan manfaat dan yang lebih sedikit mengandung mudarat. Mungkin itu hal-hal apa yang selama ini saya anggap efektif dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika. Jadi dalam mengambil keputusan untuk kasus dilema etika, kita harus melihat dulu kasusnya, kita pertimbangkan dengan baik tadi. Kemudian di sekolah saya juga banyak guru-guru senior yang lebih banyak pengalamannya, biasanya saya libatkan beliau juga dalam
menangani masalah-masalah tersebut, karena banyak orang-orang yang mungkin ahli juga di dalam hal-hal itu. Kemudian selanjutnya, apakah saya memiliki jadwal tertentu dalam menyelesaikan kasus dilema etika atau langsung menyelesaikan di tempat? Jadi tidak ada jadwal tertentu Pak ya, atau kadang tidak langsung juga saya selesaikan di tempat, tergantung situasi dan kondisi. Apabila itu memang memerlukan penanganan yang cepat, maka kita harus cepat juga menanganinya. Tapi apabila hal itu perlu penanganan atau pemikiran yang lebih lama, mungkin lebih saya pikirkan kembali, saya gali lagi juga informasi, kita lihat nilai-nilainya kembali, mungkin itu. Seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu dalam mengambil keputusan. Kalau di sekolah, faktor-faktor tadi ya, faktor-faktor nilai-nilai tadi. Kita lihat lagi dari nilai keagamaan, mungkin nilai kejujuran, nilai kebajikan, mungkin hal-hal itu yang menjadi pertimbangan saya. Kemudian kalau orang-orang di sekolah, mungkin ada juga guru-guru yang menurut saya memiliki nilai-nilai yang lebih dalam hal kebijaksanaan dan nilai keagamaan. Nah, mereka itulah yang kadang menjadi tempat saya untuk bertanya atau berdiskusi mengenai hal-hal yang banyak saya alami terkait kasus dilema etika. Kemudian yang terakhir, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat saya petik dari keputusan dilema etika? Jadi pembelajaran yang bisa saya petik dari mengambil keputusan adalah bahwa dalam mengambil keputusan tadi yang saya ucapkan, pertama, kita jangan dalam keadaan emosi atau marah. Kemudian kita lihat secara jernih, karena setiap masalah itu pasti ada solusinya. Setiap gembok itu pasti ada anak kuncinya yang bisa membuka. Jadi kita jangan cemas, jangan terlalu khawatir, tapi kita tetap berusaha memberikan yang terbaik, mencari solusinya dengan cara tadi mengumpulkan fakta-fakta, mencari dengan orang-orang yang terlibat, mencari nilai-nilai kebenaran yang ada. Mungkin itu saja Bapak, terima kasih banyak, semoga jawaban saya bisa membantu. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.